warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat? Baik, sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini pertanyaan dari Ibu Syarifah di Bekasi. Assalamualaikum Bu Syarifah, pertanyaannya, Kiai, apa betul jika kita membaca surat Al-Mulk itu bisa diselamatkan dari azab kubur? Apa istimewanya surah ini sehingga bisa menjaga pembacanya dari azab kubur? Adakah tuntunan bagaimana dan kapan surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur? Silakan Kiai. Benar sekali yang dikatakan oleh ibu tersebut, bahwa di antara fadilah dan keistimewaan daripada surah Al-Mulk ini para pemirsa, itu adalah surah pertama di juz 29, dimulai dengan firman Allah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud di Sunan An-Nasai, itu Rasulullah menyatakan barang siapa yang setiap malam membaca surah Al-Mulk tersebut, maka dia mendapatkan jaminan keamanan dari azab kubur. Ya, jadi nanti para pemirsa, orang yang tadi ditanya bagaimana caranya, ini caranya membaca surah Tabarok itu rasanya tidak lebih dari 10 menit. Tetapi Allah meminta dibaca setiap malam. Jadi kalau kita bisa mudawamah setiap malam membaca surah Tabarok tersebut, maka Allah menjanjikan keamanan di alam kubur. Jadi guru saya dulu ketika saya ngaji Sunan An-Nasai ini mengatakan bahwa nanti orang di dalam kubur itu kan ditanya, man robbuka wa man nabiyuka, itu yang akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup abadi di alam barzah maupun nanti di alam akhirat. Itu orang yang membaca surah Tabarok, bisa jadi surah Tabaroknya akan menjawab tuh Mbak Eva. Kan jumlahnya 30 ayat tuh. Dari satu ayat sampai ayat ke-30 itu akan bergema di alam kubur. Dan kemudian itu menjadi seperti garansi lah. Kurang apa saya? Ini adalah surah yang di dalamnya berisi tentang tauhid, berisi tentang kekuasaan Allah, sehingga orang yang membaca itu memiliki dampak, dia mengimani bahwa Allah lah segala-galanya. La haula wala quwata illa billah itu dilambangkan pada setiap ayatnya. Bahkan sampai di penutupnya itu kan aro'aitum in asbaha ma'ukum lauron. Kalau air di dunia ini habis, fama ya'tikum bima'in. Lalu siapa yang akan bisa mengganti adanya air? Kita mungkin bisa membuat tekstil, kita bisa membuat senjata, kita bisa membuat alat transportasi, tapi kita tidak bisa membuat air. Maka di situ ketika itu dibaca dari awal sampai akhir dan diyakini, itu pahala dan keistimewaannya aman dari azab kubur. Nah, kalau tadi Kiai katakan tuntunannya adalah membaca di setiap malam gitu ya Kiai ya. Mungkin apakah mungkin dibaca pada saat sholat Isya Kiai supaya tidak lupa begitu ya Kiai ya? Atau waktu sholat malam misalnya yang masih dipahami sebagai malam ya. Misalnya bangun nanti sebelum sholat subuh 3:30 dia sholat sunnah dibaca seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nakalnya, gimana kalau kelupaan lewat beberapa malam? Apa kemudian ini menjadi batal karena tidak sesuai dengan term on condition misalnya? Ya itu urusan Allah lah, itu bukan urusan Faiz lah. Yang penting ada keinginan, ada azam, ada kekuatan di dalam jiwa untuk membaca surah itu setiap malam. Insya Allah. Baiklah Kiai, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya.
Ini pertanyaan dari Rukman Duhari, Kalimantan Utara. Assalamualaikum, ini Bapak Rukman ya. Pertanyaannya, Pak Kiai, jika Allah tidak butuh dengan sholat kita, melainkan kita yang butuh untuk sholat kepada Allah. Lantas apa tujuan dan hikmahnya Allah mensyariatkan kita untuk mendirikan sholat? Itu betul sekali. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah. Karena disitulah Allah berfirman, Allahus Somad. Allahus Somad itu di mana semua teriakan, permohonan, keinginan, kebutuhan itu bermuara kepada Allah dan tidak kemudian Allah membutuhkan manusia. Kalau Allah tidak butuh itu, ini logikanya sederhana. Ada orang tua yang sangat kaya. Dia tidak membutuhkan apapun dari anak dan cucunya. Tetapi saat ulang tahun, tiba-tiba cucunya memberi hadiah apa sandal, apa ballpoint yang orang itu bisa membeli yang harganya 1000 kali lipat lebih dari itu. Tapi pemberian dari anak itu memberi makna yang berbeda. Dia nggak butuh itu dari anak secara materi dan tidak ada butuh apapun. Tetapi kemudian saat anak itu memberi kepada yang tidak membutuhkan ini, maka dikatakan anak yang berbakti. Gitu loh. Allah tidak bisa digambarkan dengan itu. Itu hanya pendekatan. Kalau saya sholat kepada Allah dan Allah itu tidak butuh sholat kita, pertanyaan untuk apa diwajibkan? Ya untuk kita, bukan untuk Allah. Artinya apa? Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Karena Allah tuh sayang sama kita. Maka Allah menjadikan sarana sholat itu sebagai parameter kebaikan setiap orang. Allah menjadikan sholat itu menjadi fungsi kontrol kehidupan orang setiap hari. Bayangin, kalau setiap hari orang sholat, kemudian dalam ibadahnya dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu lillahi rabbil alamin. Atau bahkan sebelumnya dia mengatakan Allahu Akbar. Dia ingat bahwa yang maha akbar, maha agung, maha hebat itu Allah. Maka nanti apapun yang dia hadapi di dunia ini, dia punya senjata yang kuat. Dia punya masalah yang besar, dia punya hutang yang banyak. Ketika dia sholat, dia akan mengatakan bahwa Allah lebih besar, lebih hebat dari masalah yang saya hadapi. Nah, dia punya optimisme. Itulah sayangnya Allah. Kenapa saya kemudian disuruh sholat? Saya baca Fatihah. Maliki yaumiddin. Oh iya ya, ada hari namanya hari kiamat. Yang saya tahu hari itu hari Senin, hari itu hari Selasa. Begitu saya sholat, maka timbul kesadaran. Untuk apa saya menang di hari Senin? Untuk apa saya kaya di hari Selasa? Untuk apa saya berkuasa di hari Rabu? Dan seterusnya. Kalau nanti saya hancur pada hari kiamat. Maka kemudian selesai saya sholat, saya balik ke kantor. Semua aspek duniawi yang saya miliki, saya sadar itu hanya jembatan antara untuk saya ke akhirat nanti. Itulah sejatinya fungsi sholat, rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita. Oke, baiklah, Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa bagus juga luar ya biasa, Kiai hari ini. Pertanyaannya sangat mendasar. Sangat mendasar sangat ya. Mendasar. Oke, kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.